Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan cerdas. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi ya hari ini dengan Ustadzah Lailur Rafiqah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum belajar, yuk persiapkan buku paketnya, alat tulis, dan buku tulisnya. Hari ini kita masuk MUPEL tema 6, MUPEL IPA subtema 2. Yuk kita mulai belajar. Ya, materi hari ini yang pertama adalah cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang dimiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Cara perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lain tidaklah selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa sih itu konduksi? Nah, kita belajar yang pertama. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. 2. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Ini adalah contoh dari konduksi. Jadi konduksi adalah perpindahan zat tanpa zat perantara. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci ketika memasak air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Ini kalau konveksi itu perpindahan kalor melalui perantara. Nah, contoh yang lain, contoh konveksi selanjutnya adalah adanya peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Ini contoh peristiwa angin laut dan angin darat. Sekarang, apa itu angin darat? Angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Saat malam hari, udara daratan lebih dingin daripada di laut. Suhu udara di laut menjadi lebih tinggi dan partikel udaranya memuai. Partikel udara di laut akan bergerak ke atas dan digantikan partikel udara dari darat. Ya, jadi angin darat itu terjadi pada malam hari. Nah, contoh konveksi yang ketiga adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas.
Nah, perpindahan kalor yang ketiga namanya radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Contoh yang kedua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Dan contoh yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Materi selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut ini. Yang pertama, perpindahan kalor konduksi. Contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Yang kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Ini merupakan yang pertama, perpindahan kalor secara induksi. Ya, yang kedua, konveksi. Contohnya adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air. Yang kedua, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Nah, perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Contohnya pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Nah, antisipasinya menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu adalah perpindahan kalor, keuntungan, kerugian, dan antisipasi. Kalian pastinya lebih paham. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti buka buku pena 5C ya, pada halaman 33, 34, dan halaman 48. Kalian baca lagi dan pahami ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian paham. Tetap jaga kesehatan dan istiqomahkan dalam melaksanakan amal yaumi. Setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca kafaratul majlis. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ya nak sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ustadzah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih dan jaga kesehatan. Dah.